Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ramadan Putra dengan NPM 2241150, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan. Analisa laporan keuangan, pengertian, tujuan, dan caranya. Pengertian analisa laporan keuangan. Sebelum mendalami analisis laporan keuangan lebih dalam, ada baiknya Anda mempelajari terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan ini merupakan catatan yang berisi informasi keuangan suatu periode akuntansi yang kemudian digunakan untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan sendiri merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini sering dilakukan oleh auditor, instansi pemerintah, dunia usaha, akuntansi, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah memastikan keakuratan dan tujuan terkait keuangan, pajak, atau investasi. Pada dasarnya, laporan keuangan dibagi menjadi neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Orang-orang ini adalah sumber informasi yang bagus. Laporan ini juga akan digunakan oleh perusahaan atau pemangku kepentingan, misalnya investor. Yaitu selanjutnya, alasan pentingnya melakukan analisa laporan keuangan. Lalu mengapa analisis laporan keuangan harus dilakukan? Mudahnya, analisis atau pengamatan dilakukan sehingga pemilik usaha mengetahui dengan baik kondisi finansial bisnis yang sedang dijalankan. Tak hanya pemilik perusahaan, analisis tersebut juga penting sebagai informasi kepada jajaran direksi dan para investor. Selain itu, analisis laporan finansial dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari informasi akuntansi yang dipaparkan. Analisis tersebut bisa dilakukan untuk semua jenis laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, arus kas, hingga perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, ada tujuan analisa laporan keuangan. Sementara itu, selain mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan, tujuan lain dari dilakukannya analisa laporan keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan para investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan, menyediakan berbagai informasi yang berkaitan tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang berikut dengan bunga yang dibebankan sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan kinerja sama dengan para supplier. Perusahaan wajib melakukan investasi kondisi finansial, kemungkinan keuntungan. Analisis laporan keuangan juga dipakai untuk mengetahui semua hal yang berkaitan dengan kemampuan para pelanggan dalam memenuhi semua kewajiban. Mendapatkan informasi tentang prospek suatu perusahaan digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Cara analisa laporan keuangan yaitu menyusun laporan keuangan dan melakukan analisis terhadapnya tentu tidak dilakukan secara asal. Analisis perlu dilakukan dengan cermat dan teliti, sehingga informasi yang diberikan pun tepat dan akurat. Cara melakukan analisa laporan keuangan dengan cara yang pertama, memahami latar belakang perusahaan. Cara pertama yaitu memahami dengan baik bagaimana latar belakang perusahaan. Kamu harus mengerti dengan baik semua produk yang ditawarkan, bagaimana model bisnis yang digunakan, sistem penjualan yang dipakai, bagaimana cara perusahaan melakukan pencatatan, bagaimana sistem penjualan yang dipakai, bagaimana cara perusahaan melakukan pencatatan, pembukuan, dan hal lainnya. Ini dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi supaya kamu mengerti bagaimana perusahaan tersebut beroperasi.
Tak hanya itu, kamu juga lebih mudah memahami bagaimana cash flow perusahaan tersebut yang membuat kamu lebih mudah menghitung. Membuat laporan keuangan, analisa terhadap laporan tersebut, nantinya terhadap laporan tersebut. Yang kedua, memperhatikan laporan yang berpengaruh. Yang pertama, memahami latar belakang perusahaan. Cara pertama yaitu memahami dengan baik bagaimana latar belakang perusahaan. Kamu harus mengerti dengan baik semua produk yang ditawarkan, bagaimana model bisnis yang digunakan, bagaimana sistem penjualan yang dipakai, bagaimana cara perusahaan melakukan pencatatan, pembukuan, dan hal lainnya. Ini dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi supaya kamu mengerti bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. Tak hanya itu, kamu juga lebih mudah memahami bagaimana cash flow perusahaan tersebut yang membuat kamu lebih mudah menghitung, membuat laporan keuangan, dan melakukan analisis terhadap laporan tersebut nantinya. Yang kedua, memperhatikan faktor yang berpengaruh. Selain mengetahui latar belakang perusahaan, kamu juga harus mengetahui apa saja faktor yang berpengaruh terhadap keadaan finansial perusahaan. Faktor tersebut seperti besarnya pajak yang harus dibayarkan, inflasi yang terjadi, besaran suku bunga, perubahan pada manajemen, dan hal lainnya. Tak hanya itu, kamu pun harus memperhatikan aspek kemajuan teknologi dan perkembangan industri. Pasalnya, sektor bisnis yang pun kini sangat bergantung kepada kedua aspek tersebut untuk tetap bisa bertahan di tengah ketatnya persaingan. Ketiga, melakukan review laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, jangan lupa untuk melakukan review pada laporan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan saat mengulas suatu laporan keuangan perusahaan. Misalnya, apakah laporan finansial perusahaan tadi sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan atau SAK? Lalu, apakah angka yang tertulis dalam laporan finansial tersebut telah sepenuhnya tepat dan akurat? Dan juga bagaimana cara laporan keuangan tersebut disusun oleh seorang akuntan. Pasalnya, membuat laporan keuangan secara manual sangat beresiko terjadi kesalahan, terlebih pada mekanisme perhitungan dan ketepatan data. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan perlu dilakukan. Beberapa perusahaan laporan keuangan finansial langsung secara internal, namun ada pula perusahaan yang memanfaatkan jasa atau pihak ketiga yaitu seorang konsultan untuk menyusun laporan finansial. Selanjutnya, melakukan analisis laporan keuangan. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang telah dibuat. Cara menganalisis laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, metode horizontal dan vertikal. Metode ini membandingkan data finansial tahun paling terakhir atau tahun yang sedang berjalan dengan data pada tahun sebelumnya. Metode analisis ini juga dikenal dengan istilah analisis trend. Analisis ini juga dikenalkan dengan istilah analisis tren dan kerap digunakan dalam moneter. Yang kedua, metode common size. Berikutnya, ada metode common size yang menyajikan laporan finansial dengan konsep presentasi. Biasanya paparan yang dibuat ada hubungannya dengan segala aspek yang dirasa penting dengan jumlah yang besar, seperti penjualan dalam laporan laba rugi atau aset dan laporan neraca. Yang ketiga, ada metode perbandingan atau komparatif. Lalu, ada pula metode perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan saat ini dengan tahun sebelumnya. Dengan begitu, perusahaan dapat membandingkan masing-masing pos finansial yang akurat. Metode ini juga disebut dengan analisis rasio. Selanjutnya, metode index time series. Terakhir adalah metode index time series yang dilakukan dengan cara membuat laporan
finansial sebagai indeks tahun dasarnya. Umumnya, tahun dasar yang ditetapkan ditulis dengan indeks 100. Setiap metode analisis laporan keuangan tadi sudah pasti punya kelemahan dan keunggulan masing-masing. Kamu hanya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis laporan keuangan perusahaan yang kamu. Apakah laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan modal, atau catatan atas laporan keuangan? Yaitu membuat simpulan. Setelah melakukan analisa dan berhasil menemukan permasalahan dalam perusahaan berikut strategi sebagai solusi. Tulislah semua hal tersebut sebagai simpulan. Nantinya simpulan ini bisa menjadi acuan saat kamu harus membuat laporan keuangan terbaru. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.